Begitu ketemu ayah saya, beliau itu memperagakan seperti merangkul seorang ulama, tetapi tidak ada orangnya. Ayah saya melihat sendiri waktu itu. Beliau mengatakan, hadir ulama ini, hadir ulama ini, disebutkan oleh beliau. Tapi ulamanya sudah tidak ada, sudah wafat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Beliau datang ke Lasem. Waktu itu bertemu dengan ayah saya di depan rumahnya Kiai Haji Abdurrahim Abdillah, adik kandung dari Kiai Haji Abdul Hamid. Begitu ketemu ayah saya, beliau itu memperagakan seperti merangkul seorang ulama, tetapi tidak ada orangnya. Ayah saya melihat sendiri waktu itu. Beliau mengatakan, hadir ulama ini, hadir ulama ini, disebutkan oleh beliau. Tapi ulamanya sudah tidak ada, sudah wafat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi sudah puluhan tahun yang lalu sudah wafat, beliau masih ditampakkan kehadiran ulama itu. Bahkan beliau berangkulan, orangnya tidak ada, tetapi beliau berangkulan. Ini yang disebut dengan kasyaf atau penyingkapan. Ini pernah ayah saya menyaksikan kasyafnya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Jadi beliau diperlihatkan seorang ulama yang sudah berpuluh-puluh tahun meninggal dunia. Beliau berkata, hadir ulama ini, bahkan beliau berangkulan. Nah, kasyaf seperti ini disebut dengan penyingkapan, di mana visual manusia, apa yang dilihat oleh manusia secara visual itu tidak dilihat oleh manusia biasa. Kalau manusia biasa itu yang visual, tetapi ini non fisik. Jadi tidak ada fisiknya, tapi kelihatan. Ini dengan mata hati. Mata hati itu bisa aktif, dalam terminologi tasawuf disebut basirah atau mata hati, apabila mata hati ini basirah tidak tertutup oleh syahwat. Dan syahwat itu yang paling dominan adalah makanan. Makanan itu dominan, syahwat makan. Maka para wali itu jarang makan, sedikit makan, sedikit makan daging, itu para wali. Tidak seperti kita ini. Jadi sedikit makan, sebelum kenyang selesai. Maka Imam Ghazali menyatakan bid'ah yang pertama kali adalah orang makan sampai lapar, sampai kenyang. Itu bid'ah pertama. Jadi makan sampai kenyang itu bid'ah pertama. Kalau kita makan sampai kenyang itu bid'ah. Setiap hari kita melakukan bid'ah. Makan sampai kenyang. Yang kedua, mata hati itu bisa aktif apabila akal manusia itu tidak terjadi penyakit yang disebut dengan penyakit jiwa. Penyakit jiwa dalam tataran tasawuf itu yang paling berbahaya adalah sombong. Karena belum ada penyakit jiwa disebut dalam Al-Quran, itu pertama kali adalah sombong. Aba wastakbar. Itu penyakit pertama, jiwa pertama. Aba wastakbar. Menolak dari kebenaran, sombong untuk menerima kebenaran. Itu belum penyakit yang lain. Tapi penyakit jiwa yang terakhir disebut dalam Al-Quran adalah penyakit skeptis, keraguan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu penyakit jiwa terakhir. Orang tidak boleh mengalami penyakit jiwa untuk mendapatkan kasyaf, penyingkapan yang dialami oleh Kiai Haji Abdul Hamid.